Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih membahas mengenai materi kerajinan tekstil. Kompetensi dasar yang pertama, memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan dan penyajian produk kerajinan dari bahan serat dan tekstil yang kreatif dan inovatif. Peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan jenis alat dan kegunaannya. Yang kedua, menjelaskan langkah pembuatan dan teknik penyajian. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tapestry. Bahan pembuatan tapestry. Bahan yang digunakan untuk membuat hiasan tapestry ada dua, yaitu benang tipis untuk lungsi, yang kedua, benang tebal untuk pakan. Selanjutnya, alat pembuatan hias tapestry. Alat yang digunakan dalam pembuatan hias tapestry ada dua juga. Yang pertama, kayu spanram yang diberi paku untuk benang lungsi. Yang kedua, batang kayu. Bentuk batang kayu menyerupai sumpit sebagai pengikat benang pakan yang berjalan. Dalam tenun atau anyam memiliki dua susunan benang, yaitu benang lungsi yang dirakit sebagai dasar bidang tenunan atau anyaman dan pakan sebagai pembuat warna atau motif terstruktur. Selanjutnya, proses pada pembuatan tapestry. Pada tahap proses pembuatan kali ini disajikan pembuatan hiasan tenun sederhana. Yang pertama, pembuatan lungsi pada pemindangan tenun. Yang kedua, memasukkan benang pakan pada lungsi. Yang ketiga, mengganti warna pakan sesuai motif yang diinginkan. Yang keempat, jika ingin menggunakan teknik ria, caranya demikian. Yang kelima, hiasan tenun serat hasil jadi setelah dilepas dari pemindangan. Dan yang terakhir ialah hiasan tenun serat bentuk lain. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah batik. Bahan produksi batik. Yang pertama, kain putih. Kain katun putih yang biasa digunakan adalah kain primissima, kain prima, kain merces, kain sutra, dan katun dobi. Kain katun lebih mudah menyerap zat warna dengan baik dibanding jenis polyester. Berikut adalah beberapa contoh kain katun. Yang di atas merupakan katun primissima dan yang di bawah merupakan kain katun sutra. Selanjutnya adalah malam atau lilin. Lilin yang biasa disebut malam ialah bahan yang dipergunakan untuk membatik. Selanjutnya, zat pewarna batik. Pewarna batik terdapat dua jenis, yaitu pewarna sintetis dan pewarna alami. Pewarna sintetis berbentuk bubuk. Penggunaannya harus dilarutkan di dalam air terlebih dahulu. Pewarna sintetis untuk batik terdiri dari naphthoid, indigosol, reaktif, dan frozen. Sedangkan pewarna alami berbentuk padat yang direbus dalam beberapa jam hingga menghasilkan ekstrak zat warna alaminya. Pewarna alami diantaranya kayu secang, kulit manggis, daun indigo, dan jelawe. Alat produksi batik. Peralatan batik terdiri dari berbagai macam, namun yang utama adalah kompor, wajan, dan canting. Yang pertama yang akan kita bahas ialah canting. Canting adalah alat yang dipakai untuk memindahkan atau mengambil cairan. Canting terdiri dari canting tulis dan canting cap. Canting berfungsi semacam pena yang diisi lilin malam cair sebagai tintanya. Selanjutnya, kompor. Kompor adalah alat untuk membuat api untuk memanaskan lilin malam. Kompor yang biasa digunakan adalah
kompor dengan bahan bakar minyak. Namun sekarang ini juga telah banyak digunakan kompor jenis listrik dan gas mengingat bahan bakar yang digunakan sudah sangat langka. Nah, wajan ialah perkakas yang digunakan untuk mencairkan malam. Wajan dibuat dari logam baja atau tanah liat. Wajan sebaiknya bertangkai supaya mudah diangkat dan diturunkan dari perapian tanpa menggunakan alat lain. Proses pembuatan batik. Yang pertama, nganji. Pemberian kanji setelah kain dicuci. Kegiatan pemberian kanji dapat dilakukan sesuai keinginan dan kebiasaan. Yang kedua, ngemplong. Penghalusan permukaan kain dengan cara dipukul-pukul menggunakan alat pemukul dari kayu agar kain tidak kaku dan mudah menyerap malam dan warna. Yang ketiga, nyungging. Membuat pola di atas kertas. Yang keempat, japlak, yaitu menjiplak pola dari kertas ke kain. Yang kelima, ngelowong, yaitu memberi lilin atau malam pada kain sesuai pola. Yang keenam, nyiseni, yaitu memberi isian motif ke dalam pola besar. Selanjutnya yang ketujuh, nembok, yaitu penutupan pada bagian-bagian tertentu dengan malam agar tetap berwarna putih saat dilorot. Yang kedelapan, nyolet. Memberi warna dengan kuas atau kayu dengan ujung spon. Yang kesembilan, nyelup. Memberi warna pada kain dengan pencelupan. Yang kesepuluh, mopok, yaitu memberi isian pada latar belakang pola. Yang ke-11, ngelorot. Membuang lilin atau malam yang sudah tidak diperlukan lagi agar motif batik terlihat. Yang ke-12, nanahi, yaitu memberi isian dengan malam pada latar belakang pola. Nah, yang terakhir, dapat dilakukan pencelupan warna terakhir dan pelorotan. Selanjutnya yang akan kita bahas ialah sulam dan jahit aplikasi. Untuk alat dan bahan pada sulam dan jahit aplikasi tidak jauh berbeda. Yang pertama yang akan digunakan yaitu kain. Di sini, kain dapat berupa kain polos ataupun kain bermotif yang digunakan sebagai pola aplikasi. Pemakaiannya disesuaikan dengan warna dasar kain. Untuk sulam, kain yang digunakan itu bisa kain polos atau memang kain khusus untuk menyulam. Jika jahit aplikasi, kain yang digunakan itu ialah kain felt yang memiliki tekstur yang lembut dan agak tebal. Warnanya pun sangat menarik untuk digunakan sebagai bahan aplikasi. Selanjutnya, gunting. Gunting yang dibutuhkan untuk membuat sulam meliputi gunting kain, gunting kertas, gunting benang, dan gunting bordir atau sulam. Yang ketiga, jarum. Jarum sulam berfungsi untuk membuat berbagai macam tusuk hias yang dikerjakan dengan tangan. Besar kecilnya jarum tergantung pada benang yang digunakan untuk menyulam. Jika menyulam menggunakan benang halus, maka jarum yang digunakan adalah jarum yang kecil. Jika menggunakan benang yang besar, maka jarum yang digunakan adalah jarum yang berukuran lubangnya besar. Selanjutnya adalah bidang atau tudung jari. Tudung jari digunakan untuk melindungi jari dari tertusuknya jarum. Selanjutnya pita pengukur. Pita pengukur digunakan sebagai untuk mengukur panjang atau lebarnya kain yang akan kita gunakan untuk menyulam atau menjahit aplikasi. Selanjutnya, benang. Benang di sini dapat berupa benang jahit atau benang sulam. Benang jahit atau sulam yang digunakan banyak warnanya. Kita dapat memilih penggunaan jenis benang dan warna yang diinginkan sesuai dengan warna bahan. Selanjutnya, pembidang.
Midangan digunakan untuk merenggangkan kain agar permukaan kain menjadi rata dan licin, sehingga memudahkan pada saat menyulam. Yang kedelapan, jarum pentul. Jarum pentul digunakan untuk membantu menggabungkan kain satu dengan lainnya agar tidak bergeser dari tempatnya. Bantalan jarum untuk memudahkan kita dalam menempatkan jarum agar rapi dan tidak berserakan. Ini khusus untuk jahit aplikasi. Selanjutnya, kesembilan yaitu kapur jahit. Pensil atau kapur jahit dibutuhkan untuk menggambar pola-pola yang akan dijadikan aplikasi pada kertas dan kain. Selanjutnya adalah pendedel atau pencukil benang. Cukil atau pendedel digunakan untuk membongkar jahitan yang salah. Selanjutnya adalah setrika. Setrika digunakan untuk menghaluskan pola-pola aplikasi agar lebih mudah dijahit. Proses menyulam. Yang pertama, siapkan kain atau benda yang akan disulam. Boleh kain sulaman atau baju sulaman. Yang kedua, gambar atau jiplaklah pola pada kain tersebut. Yang ketiga, pasang pemindangan dengan memastikan gambar desain ada. Yang keempat, siapkan pita dan benang lalu pasang pada jarum. Yang kelima, sulamlah sesuai dengan desain yang kalian telah buat. Usahakan gambar desain tertutup oleh pita atau benang agar hasil sulaman tersebut bersih dan rapi. Yang keenam, di sini ada berbagai macam cara membuat tusuk-tusuk melakukan sulaman atau pita. Tetapi yang akan ditampilkan di sini hanya 8 macam tusuk, yaitu tusuk jelujur, tikam jejak, silang, flanel, veston, rantai, melekat benang, dan tusuk batang. Selanjutnya kita masuk ke tahap proses pembuatan pada jahit aplikasi. Yang pertama, buat desain terlebih dahulu dengan menggunakan gambar dengan pensil warna di atas kertas. Yang kedua, buat pola sesuai desain. Gunting pola dan tempelkan pada kain dasar. Lalu jahitlah satu persatu dengan tusuk veston. Yang ketiga, mulailah tempelkan bagian kepala boneka beruang tersebut seperti mata dan hidung. Yang keempat, buatlah pita untuk bagian leher dan tempelkan pada dasar kain. Jahitlah sekeliling kain dasar putih dan tempellah pada bantal biru dengan tusuk veston. Yang kelima, buatlah pita dengan bahan bermotif. Selanjutnya, buat garutan melingkar 2 susun pada bagian tengah sematkan kancing. Yang keenam, yaitu hasil akhirnya dari jahit aplikasi dengan bentuk bantal sederhana. Kemasan produk kerajinan tekstil. Kemasan merupakan sentuhan akhir dari sebuah proses pada karya modifikasi kerajinan dari bahan limbah organik. Yang perlu diperhatikan adalah ukuran dan karya. Tidak semua karya kerajinan dapat dibuat kemasan, terkadang karena ukurannya sangat besar. Jadi, karya tidak dapat dibuat dalam kemasan. Oleh sebab itu, kemasan dapat dilakukan pada karya-karya yang berukuran kecil hingga sedang, yang mudah dibawa. Tetaplah mengikuti prinsip bahwa semua bergantung kepada cocok tidaknya sebuah produk pada kemasannya. Perlu diingat, keempat fungsi kemasan yang telah dibahas pada bagian terdahulu. Perlu diingat tuh 4 fungsi kemasan tersebut. Prinsip desain berkelanjutan tetap terus menjadi prioritas meskipun yang dibuat adalah kemasan. Perlu dipikirkan agar kemasan tidak langsung dibuang namun dapat digunakan untuk fungsi lain oleh konsumen. Dengan demikian,
Penting untuk memikirkan bentuk kemasan yang menarik untuk dibuat. Berikut contoh aneka kemasan untuk produk kerajinan tekstil. Di sebelah kiri ada contoh kemasan kotak berwarna merah, dan yang di sebelah kanan adalah contoh kemasan yang berbentuk seperti tas. Ingat, di sini dia bilang agar tidak langsung dibuang. Nah, belajarnya sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa dan terima kasih.